Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang kita bisa Waalaikumsalam ketemu ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mantap, 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 mantap. Jadi, yang kita modelnya gitu aja lah sekarang. Kita materinya dikirim dulu, habis itu kita tanya jawab. Tanya jawabnya supaya lebih enak kita ya. Application Windows, saya akan share dulu. Hmm, Oke, buka terlihat ya. Nah, ini oke. Baik, saya play dulu. Selamat malam, Pak. Wait, selamat malam. Baik, kita akan ngomong tentang perilaku organisasi. Ya. Di dalam perilaku organisasi itu sebenarnya dimulai dulu itu kita melihatnya adalah organisasi itu tidak dianggap sebagai satu benda hidup. Dia cuma dipikir cuma ya kumpulan orang aja, terus kemudian yang ada beberapa suara ini harus dimatiin. Oke, mode. Oke, nah eh, itu orang melihatnya adalah organisasi gitu aja, tapi ternyata di kemudian nanti orang melihat bahwa oh ternyata organisasi itu kurang lebih hampir seperti benda hidup. Apa? Dia mempunyai perasaan, dia berkembang, dia melakukan apa namanya adaptasi. Maka dari situlah mereka melihat ini ada satu ilmu baru yang harus kita pelajari, ada bidang baru yang kita pelajari, itulah yang mereka sebut sebagai perilaku organisasi. Sekarang ini menjadi semakin menarik karena semakin kompleks. Kenapa? Contohnya nanti Anda akan lihat bahwa organisasi itu apapun yang terjadi, isinya adalah kumpulan dari orang. Orang kalau satu-satu sendiri-sendiri sifatnya lain. Tapi begitu dia berkumpul, kelakuannya juga membentuk sesuatu yang aneh dan bisa menjadi tidak bisa diterima oleh golongan yang lain. Contoh, milenial ketemu sama baby boomers. Nah itu baby boomer kelihatannya milenial ini gimana punya kerja kok kayaknya malas-malasan. Baby boomer apa tuh milenial melihat baby boomer ini orang-orang tua itu susah banget sih. Kerja kok nggak efisien gitu loh. Banyak yang harus dilakukan yang sia-sia sebenarnya. Itu baru dengan baby boomer dengan milenial. Nanti ada lagi Z, nanti ada lagi alpha. Nah, itu yang akan kita pelajari di dalam apa namanya perilaku orang. Jadi gimana caranya? Oke. Apa yang kita perlukan? Pertama, dalam perilaku organisasi, kita melihat adanya di dalam dunia modern. Apa itu? Tantangan bahwa eh, globalisasi, terus kemudian teknologi, terus kemudian susunan penduduk. Demografi itu apa? Susunan penduduk ya. Yang lakinya berapa, perempuannya berapa, itu nanti kita lihat di demografi. Yang jadi menarik adalah eh, sekarang berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Berbeda dengan 50 tahun yang lalu. Bahkan 10 tahun yang lalu pun sudah berbeda. Nah ini kita mesti lihat. Organisasi, ingat nggak? Dulu organisasi itu semua orang itu pada ke kantor. Ya, jalanan penuh macet. Kemudian kena COVID. Apa yang terjadi? Wah, organisasi menyesuaikan diri. Apa yang terjadi? Mereka kemudian punya yang namanya WFH, Work from Home. Nah, COVID udah baik kan nih. WFH-nya malah masih mau dipakai terus. Ternyata mereka ketemu, oh enggak bisa, WFH itu enggak bisa. Harus tetap ada yang masuk. Masuklah dia, kantor lagi. Tapi ini sudah mulai berbeda nih perilakunya. Sehingga akhirnya sekarang mulai lagi apa perbedaannya?
apa yang menjadi sesuatu yang adaptif adalah menjadi WFA, work from anywhere. Anyway. Anywhere, WFA, work from anywhere. Artinya, Anda mau ngerjain di mana aja, nggak peduli. Cuman, mereka memastikan bahwa Anda itu login, Anda itu bekerja, dan Anda mengerjakan pekerjaan kantor. Nah, untuk itu, untuk memastikan Anda bekerja di jam yang ditentukan, target yang ditentukan, dan pekerjaan yang ditentukan, nggak ngobek ya jadinya ya, maka alat bantunya apa? Teknologi. Cuma teknologi yang bisa membantu kita. Kenapa? Sederhana kok. Teknologi nanti yang dia bisa mendeteksi Anda itu di mana, ngapain. Teknologi itu nanti akan ngasih tahu Anda, mereka, Anda lokasinya di mana, apa yang Anda kerjakan, Anda login kemana saja. Itu bisa dilakukan oleh teknologi. Maka itu salah satu di dalam gimana nanti kita melihat perilaku organisasi. Kemudian kita juga mulai mempelajari di dalam perilaku organisasi. Kita lihat peran pimpinan itu kayak gimana. Pimpinan itu beda. Ada beberapa nanti ada akan masuk ke dalam beberapa slide. Saya nggak yakin di pertemuan ini, di pertemuan berikutnya. Pimpinan itu ada berbagai contoh. Ada yang otoriter. Pokoknya begini. Ada yang akomodatif. Gimana, gimana? Ini gimana? Ada yang dia cuma ngasih sebaiknya Anda begini, kasih kisi-kisinya silakan. Ada yang apa namanya? Cuma memberi inspirasi, ada yang di depan, ada yang tengah, ada yang di belakang, macam-macam. Nah, nah itu semua kita mesti lihat apakah pemimpinan seperti ini selalu sukses? Enggak juga terjadi. Ya. Contohnya, tentara, disiplin, bagus nggak? Nah, jawabannya menjadi trivia. Trivia itu artinya nggak semuanya mutlak. Kalau dalam keadaan perang bagus, bagus lah. Nah, coba umpamanya gaya kepemimpinan militer itu tadi ditaruh di gereja atau di masjid, bagus nggak? Berantakan. Maka kita mesti lihat konteksnya di mana. Gaya itu tadi menariknya bisa diterapkan di mana. Untuk kalau di kantor, orang biasa profesional dibawa ke kegiatan sosial, nggak jalan tuh. Coba ada yang pernah ikut apa tuh, organisasi-organisasi sosial, nggak jalan. Kenapa? Anda nggak bisa bertindak keras sama mereka. Anda harus begini-begini. Jawabannya gampang kok dia. Dibayar juga enggak, nyuruhnya kayak gitu. Nah, itu kondisinya sudah jadi berbeda antara perusahaan profit, organisasi profit, sama non-profit. Sorry. Dari situ kita melihat perilakunya gimana, pimpinannya juga bagaimana untuk dia menjalankan gayanya. Oke? Nah, seperti tadi saya katakan bahwa ternyata organisasi itu intinya cuma manusia. Maka kita masih lihat apa? Kita lihat dulu manusia itu perilakunya seperti apa. Kita melihat apa yang menjadikan manusia berperilaku seperti itu. Apa faktor yang mempengaruhi manusia untuk berperilaku. Secara umum saya bahas di sini, tapi Anda punya tantangan untuk membaca sendiri. Kita punya satu masalah yang sangat repot adalah kemampuan membaca kita turun karena kita lebih baik kemampuan menonton. Sementara kemampuan menonton itu kesulitannya adalah kesulitan untuk skip. Ya, jadi saya akan membawa Anda kembali lagi ke kemampuan membaca. Nah, setelah kita tahu perilaku manusia, apa yang menjadikan dia begitu, barulah kita ngomong tantangan apa yang kita harus lakukan untuk memahami itu tadi, mengembangkan itu tadi, dan kita bisa berkoordinasi di dalam perilaku perilaku manusia itu tadi. Ingat ya, manusia ini nggak cuma satu loh ya. Kalau satu ini kayak gimana, kalau mereka bergerombol itu akan bisa berbeda. Contoh, contoh. Orang kalau sendirian itu bisa takut. Tapi begitu dia bergerombol bisa jadi buas. Anda bisa lihat sendiri ya.
Coba kalau ada orang di jambret itu sendirian, oh dia cuma teriak-teriak, aduh, dia nggak berani ngalah. Tapi begitu dia bergerombol 10-15 dilibas. Eh, itu adalah salah satu contoh bagaimana kalau individu itu dikumpulkan, baik itu dari perilaku atau sifat yang homogen sama atau yang heterogen, itu nanti outputnya begitu dikumpulkan bisa berbeda. Nah, itu yang kita kita jadikan tantangan untuk bagaimana kita memahami ini, bagaimana kita melakukan um, pengendalian. Tentu, salah satu yang terkenal, kita itu kena salah satu metode pengendalian dari bangsa apa Belanda. Gimana sih cara mengobrak-abrik organisasi bangsa Indonesia? Sederhana ternyata mereka. Dimulai dari Majapahit, bagus sampai kerajaan. Ini organisasi ya. Bagaimana mereka mengendalikan? Sederhana, divide et impera. Mereka tahu kemampuannya, kelakuannya itu sebenarnya itu berantem. Apa maunya adalah di eh saat nggak mau kalah. Nah itu dia aja. Kenapa dia begitu? Lagi dia mengerti perilaku manusianya. Kemudian tantangan perilaku itu dimasukkan dalam organisasi. Jadi pada waktu kita mau melakukan desain organisasi, jangan lupa pendekatannya adalah manusia apa yang akan kita lakukan. Nanti ada dua cara pendekatan. Yang pertama, Anda sudah punya manusia-manusianya, nah, Anda sudah tahu karakternya, barulah didesain organisasinya yang kondusif untuk perilaku mereka, membentuk satu perilaku organisasi yang lebih utuh. Atau pendekatan kedua, Anda punya organisasinya dulu, Anda tentukan speknya seperti apa, terus Anda lakukan, kita maunya orang-orangnya karakternya kayak gini, baru dicari. Ya, gitu. Nah, ini menarik. Ada yang namanya ramalan. Organisasi pada akhirnya itu akan mengikuti satu diagram piramida seperti ini. Yang pertama itu adalah kita harus integrasi dulu, kita apa namanya, nyocok-nyocokkan dulu lah. Kalau kita kerja bareng ya, kita nyocok-nyocokkan dulu. Apa yang pertama teknis dulu. Apa teknisnya? Yang kita kerjain apa sih? Oh, kita mau bangun tembok ini. Oke, oke. Kita mau ngapain? Kita gali dulu pondasi. Nanti kita tarik benang. Itu teknis ya. Oke. Kita juga ngomong tentang konsepnya. Ini enaknya kita bangunnya gimana? Apakah kita perlu pondasi semua atau kita taruh di atasnya nanti kita bisa pakai kayak pagar tanaman hidup? Ah, udah mulai ngomong konsep. Terus kemudian mereka mulai ngomong manusia yang terlibat. Siapa yang akan di situ, yang menggunakannya siapa, yang akan membuat siapa kemampuan untuk itu ada di level bawah itu integrasi dimensi. Nah, setelah itu udah kelar, mereka baru ngomong tentang kemanusiaan-kemanusiaan. Mereka baru ngomong, tukang itu ya kalau dia keluarganya banyak, kayaknya nggak cocok deh kalau kasih harga cuma sekian untuk upahnya. Nah, mulailah mereka mau membangun, melihat nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dari situ kemudian mereka membuat yang tadinya bikin aturan-aturan, mereka bikin menjadi satu sistem sosial yang interaksinya itu lebih manusia. Itu itu ramalan tentang masa depan manusia ya. Sekarang kita ngeliat dimensi organisasinya. Kita balik tadi seperti tadi kita bilang kan ya, pakai dimensi teknis. Apa aja nih yang digunakan untuk gerakan organisasi? Dimensi teknis itu upamanya jenis bekerja, terus kemudian infrastruktur, eh, eh, harta benda, segala macam. Itu lebih ke arah teknis. Terutama kan alat-alat apa yang dikerjakan ilmuwan ya. Nah, kemudian konseptual, konseptual ini lebih ke arah bagaimana
manusia menggunakan akalnya untuk melakukan perkiraan dan analisis. Jadi beda dengan menggunakan pikiran untuk kayak mengingat-ingat. Nah, mengingat-ingat itu ada komputer. Menghitung itu ada komputer. Tapi tatkala menimbang, menggunakan perasaan, mencari kebenaran, konseptual itu yang bermain. Terutama apa? Begitu dia menghadapi manusia. Karena apa? Manusia itu dinamis sifatnya sehingga perlu keahlian khusus, perlu pengetahuan, perlu pengalaman untuk bisa melihat seperti apa manusia ini tadi, sehingga kalau kita sudah tahu pribadiannya bagaimana, konsepnya gimana, maka kita bisa masukkan dalam konsep-konsep yang akan kita tentukan. Yang terakhir tentu saja organisasi akan punya manusianya ya. Apa yang kita lakukan itu kita mesti lihat. Nah, tentu saja di dalam manusia nanti kita akan lihat ada yang namanya adab, nilai, etika, norma. Contoh, kalau di daerah tertentu itu kerja itu nggak bisa tuh 6 hari seminggu tukang-tukang. Kenapa? Anu Pak ada pasaran di desa. Anu Pak ada pasaran di kelurahan. Anu Pak ada pasaran di kecamatan. Pasaran. Kangen kok. Nggak nguli. Anu Pak tetangga saya mantenan. Anu Pak kucingnya tetangga saya mati. Allah ya Karim. Hasilnya kadang-kadang seminggu cuma 3 hari, 4 hari. Lainnya dia. Bagaimana ngadepin seperti itu? Itu adalah ilmu yang perlu di dalam perilaku organisasi. Terutama apa? Melihat manusia dalam konteksnya dia, sehingga kita bisa bagaimana caranya memaksimalkan fungsi dia. Baratnya dihitungnya per progres, bukan per hari, atau dihitungnya per kehadiran. Itu adalah bentuk-bentuk uh, uh, modifikasi di dalam perilaku organisasi. Oke, nah kita lihat ini adalah di sebelah kirinya itu adalah perjalanan dari teori-teori yang ada. Sebelah kanan ini sebagai ringkasannya ya. Ya, manusia itu eh, mulai dari Plato. Plato itu bilang manusia itu jiwanya itu yang pertama itu adalah filsafat, artinya dia mengetahui dirinya mau kemana dan dari mana. Kemudian filsafat itu lebih dari mana, terbentuk dari apa, ke arah penciptaan. Kemudian ambisi dia mau kemana, apa yang mau dicapai, dan yang terakhir adalah nafsunya, artinya apa yang menjadi keinginannya yang uh, berlebih. Maksudnya. Kemudian setelah Plato, Max Weber melihat juga, Max Weber ini sebenarnya seorang sosiolog yang melihatnya adalah bagaimana organisasi dibentuk menggunakan struktur, bagaimana organisasi tadi bisa mengendalikan dengan cara-cara yang kira-kira manusia lebih banyak patuhnya daripada dia melakukan perlawanan. Henry Payo mengatakan, ya enggak kita gunakan manajemen yang ada berapa? Ada 14. Kita lihat ada 14 apa aja ya. Nah, kemudian Taylor bilang, Frederick Winslow Taylor bilang, ya kalau kita lihat manajemen ilmiah. Apa manajemen ilmiah? Itu Anda akan menjadi pertanyaan yang menarik. Kalau upaya nanti ada skripsi, jadi manajemen ilmiah itu apa? Kira-kira apa? Nanti Anda bisa cari ini. Makanya kalau Anda tidak bisa menemukan manajemen ilmiah ini tadi, yang terjadi adalah Anda kuliah di bingung. Manajemen apa? Mana yang ilmiah, mana yang non ilmiah. Ini, nah, wait. Lalu, nah.
Ini yang kita sebut sebagai birokrasi. Nah, Weber tadi ya bilangnya, dia lihat ternyata orang itu dibuat bagian kerjanya misalnya kalau dia jagonya ini kerja. Kemudian ada yang pakai hierarki. Apa? Pembagian tugasnya. Ada yang ngurusin mengendalikan lebih banyak orang. Itu hierarki. Nanti kita bisa lihat ada jabatan tinggi, rendah, menengah, lebar. Ya, kita lebar. Kemudian tentu saja begitu kita punya struktur, Weber bilang, itu harus ada aturannya. Maka mereka punya prosedurnya. Uangnya absensi, umpamanya bikin laporan, umpamanya perencanaan, eksekusi, ya. Itu masuk di dalam prosedur dan aturan. Di dalamnya itu apa ya? Ada pedoman, ada SOP, ada juknis, dan sebagainya. Oke? Eh, yang terakhir adalah impersonalisasi. Artinya apa? Diharapkan di dalam melakukan hubungan manusia di perusahaan itu menghindari sifat personal. Pekerjaannya itu harus menjadi apa ya? Mereka nyebutnya profesional. Nggak suka sama orangnya itu jangan sampai menjadikan pekerjaannya jadi nggak beres. Maka itu disebut impersonalisasi. Gimana caranya mengerjakan itu dianggap sama semua. Tidak mengikut sertakan apa namanya emosi. Oke, saya bilangnya beda lagi prinsip manajemen apa? Balik lagi. Selain spesialisasi, semakin orang spesial, maka yang dikerjakan itu semakin baik. Sehingga apa? Produktivitas dan efisiensi. Tapi juga dia harus diberi hak untuk memberikan perintah dan menyuruh orang yang diperintah itu untuk patuh pada dia. Maka itu disebut perlu wewenang. Juga harus ada disiplin. Kenapa? Kalau enggak terkait dengan aturannya Weber tadi ya. Kalau nggak ada prosedur, nggak ada aturan, nggak diikutin, wah sengsara juga. Aturan juga ya. Yang terakhir adalah kesatuan komando. Struktur tadi. Artinya apa? Ya, jangan jalan sendiri-sendiri. Yang begitu. Yang kita turut itu siapa sih? Yang paling tinggi yang kita turut itu siapa? Nah, itulah disebut kesatuan komando. Jadi nggak tiap orang boleh merintah kepada semua orang. Wah, lu yang jaya itu. Nah, bagaimana dengan manajemen ilmiahnya Frederick Wilfred Taylor tadi? Satu, kita ngomong tentang efisiensi. Tingkatkan efisiensi. Jangan lupa ya, nanti kalau ujian kadang-kadang saya juga tanya apa bedanya efisiensi sama efektivitas. Itu akan kita cari. Kemudian dia harus menggunakan kegiatan yang tersistem, terstruktur. Sehingga kegiatan-kegiatan yang diadakan, rangkaian-rangkaian kegiatan itu harus dipandang sebagai satu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi. Nah, maka kita mesti lihat kalau ngerjain sesuatu itu dianggap sebagai beberapa komponen kecil membentuk sistem atau membentuk subsistem. Subsistem membentuk satu sistem. Jadi kayak roda-roda kecil mencari menjadi satu rangkaian yang besar. Yang terakhir adalah ada ilmu manajemen. Apa? Bisa dipelajari. Maka yang disebut manajemen ilmiah itu adalah sesuatu yang ada konsepnya, ada teorinya, ada penjelasannya, dan bisa dipelajari. Begitu. Sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan atau mau lebih menarik, kita teruskan di forum di e-learning. Oke? Dengan demikian, sesi Zoom ini kita tutup. Kita nanti pindah ke e-learning. Maaf lahir batin. Kalau muafik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wabarakatuh. Terima Yuk. kasih.